Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang belum kenal, ini masih angkatan 2020. Nama saya Eko Widodo. Riwayat pendidikan saya S1 dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, S2 dari Massey University dari New Zealand, kemudian di S3 kebetulan hanya saya yang alumni Jepang, ini saya dari Gifu University dari Jepang. Di minggu pertama ini tentang keteknikan peternakan, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pendahuluan dan tentang perkandangan dan manajemen ternak unggas. Saudara sekalian, CPMK atau CPPS, di sini ada beberapa capaian pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu mengembangkan wawasan dan pola pikir komprehensif sesuai dengan bidang ilmu dan bidang industri peternakan, kemudian mampu menguasai ilmu biologi, fisiologi, nutrisi, breeding, manajemen dan ternak untuk mengenai konsep dan pelaksanaan di bidang peternakan. Setelah yang ketiga, capaian dari program studi yang diinginkan adalah mampu merancang dan melakukan eksperimen, menganalisis, menginterpretasi data, dan untuk mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah di bidang peternakan dan memenuhi etika serta berwawasan lingkungan. Maka ada beberapa capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Jadi yang lebih khusus di sini, menyelesaikan mata kuliah ini masih mampu memahami, menjelaskan perbedaan keteknikan perkandangan dan manajemen ternak unggas, kemudian memahami dan menjelaskan keteknikan sistem kandang ternak modern, menjelaskan keteknikan industri penetasan, kemudian juga perkandangan dan manajemen ternak sapi perah, sapi daging, memahami dan menjelaskan teknikan dan peralatan pengolahan industri hasil ternak, kemudian rumah potong ternak, dan bagaimana teknikan terkait dengan transportasi ternak. Deskripsi singkatnya dapat dilihat di sini tentang jenis peralatan mesin dan yang digunakan dalam industri peternakan baik itu unggas, sapi pedaging, sapi perah, baik dari perkandangan mesin digunakan, kemudian penetasan mesin pada industri pakan ternak, industri sapi perah, pemerahan, pengolahan susu, dan lain-lain sampai pada digitalisasi peralatan industri peternakan secara modern. Pokok bahasan seperti diringkas tadi di capaian pembelajaran, ya, teknikan perkandangan dan manajemen sistem kandang ternak modern, teknikan industri peternakan, teknikan perkandangan, manajemen sapi perah, sapi potong, sapi daging, peralatan pengolahan industri hasil ternak, rumah potong hewan, dan transportasi ternak. Nah, di sini banyak sekali pengajarnya karena kelasnya juga cukup banyak, ya mungkin ada 16 kelas. Tapi yang di kelas ini saya dengan Pak Wike yang akan mengampu saya di sebelum UTS, Pak Wike nanti di setelah. Ini ada literatur ya yang mungkin saudara bisa eh, pelajari, gitu ya. Materi ini saya dapat di download di VLM2 UBACID sehingga saudara tidak perlu mencatat secara khusus, gitu ya. Jadi saya hanya akan merangkan bab-bab yang kira-kira perlu diterangkan secara lebih detail. Evaluasi pembelajaran 30% UTS, 30% UAS, 3% praktikum, 10% tugas dan kuis, ya. Kuis direncanakan 2 kali melalui Google Form, ya, dengan model multiple choice, dan nanti akan ada tugas terstruktur. Praktikum nanti akan kita desain, ya, untuk bisa bagaimana mencari video dan bagaimana mengembangkannya. Nanti akan kita berikan tugas yang lebih rinci jika saudara mengikuti praktikum, ya. Dan nanti di akhir praktikum saudara harus melakukan presentasi dengan hasil video yang sudah atau saudara cari dan saudara hasilkan. Materi minggu 1 teknikan pengadangan dan manajemen unggas, ya, dengan overview pendahuluan. Nanti saya akan singgung sedikit tentang thermoneutral zone, ya, kemudian konstruksi kandang ayam, petelur, dan pedaging, sistem open dan close house, kemudian peralatannya. Cuma saya hanya sekilas saja, nanti mohon diperkaya di internet, ya.
target produktivitas ayam petelur dan pedaging, dan peraturan untuk pendirian kandang, atau di sini adalah good management practice, ya, yang nanti aturan pemerintah terkait dengan pemeliharaan ayam pedaging dan ayam petelur. Nah, saudara sekalian, di pendahuluan seperti ini sebenarnya beberapa hal perlu dicermati, gitu, ya. Ketika di sini, sebentar, area di bagian ini disebut dengan thermoneutral zone. Ya, biasanya ada pada suhu sekitar 14 sampai 21 derajat Celcius. Ini ada pada suhu A di sini yang bawah 14, yang di atas di sini 21 atau 22 derajat Celcius. Ya. Jika ternak dipelihara pada suhu kandang di atas 22 derajat Celcius, maka dia akan mengalami yang disebut dengan heat stress, ya, atau cekaman panas, atau stres karena panas, gitu ya. Jadi di atas 22 derajat Celcius. Yang bilang 21, ada yang bilang 22. Ya, yang jelek ya. Oke. Nah, di sini biasanya ada di 14. Suhu bawah ini. Ya. Jadi ketika dia ada di bawah suhu 14 derajat Celcius, maka dia sebenarnya dalam kondisi yang sebaliknya, atau yang disebut dengan cold stress. Jadi stres karena dingin. Ya, stres karena dingin. Ya. Teknologi yang paling gampang untuk mengatasi kedua hal ini adalah pakai sistem closed house. Kalau diunggah, ya, disebut dengan closed house. Belakang juga house itu artinya rumah, closed itu yang tertutup. Jadi rumah yang tertutup, gitu ya. Closed house. Oke, nulis. Nah, konsekuensi-konsekuensi yang diterima oleh ternak jika dia pada suhu yang dingin, dia akan meningkatkan heat production. Jadi dia mencoba untuk meningkatkan produksi panas tubuh supaya dia tidak kedinginan, ya. Dia tidak hipotermi, ya, dia tidak kedinginan. Karena apa? Unggas itu berharap ya body temperaturnya atau body core temperaturnya itu standar, ya, standar di sini, ya. Ada pada suhu ya kira-kira berapa ya? 28 derajat Celcius. Seperti itu ya kira-kira. Ya. Lalu di sini kalau dia turun suhunya dari suhu itu, ya, pada titik tertentu dia akan mengalami kematian. Maka dead from cold. Sorry. Dead from cold. Sebaliknya di sebelah sini adalah mengalami dead from heat. Jadi kalau mengalami hipertermia di sini ya. Hipertermia di sini, maka dia akan mengalami dead from heat, gitu ya. Nah, ketika pada suhu dingin, produksi panas bisa ditingkatkan. Nah, pada saat suhu panas, ya, pada saat suhu panas, maka dia juga berusaha untuk meningkatkan suhunya, tapi dia juga perlu untuk membakar zat makanan, ya, pada saat tertentu dan mencapai batas kritis di sini, di titik yang biru ini, ya. Jadi itulah respon fisiologis, ya, yang dimiliki oleh ternak, ya. Sedangkan bagaimana ternak itu mengatur suhu tubuhnya untuk bisa menjadi suhu tubuh yang normal di body core temperatur tadi, mekanisme tersebut disebut dengan homeothermic, ya, homeothermic, ya. Mekanisme homeothermic yaitu unggas atau ternak yang lain, ya, berusaha untuk mempertahankan suhu tubuh itu normal, ya. Yang berikutnya tentang konstruksi kandang baja layar. Kalau kita lihat di gambar yang kiri itu adalah, ya, itu adalah grafik produksi telur atau kurva produksi telur, ya. Saudara bayangkan di sini umur 0 sampai 52. 0 ini 0 produksi, ya, bukan umur 0 hari atau 0 minggu, ya. 0 minggu, 0 minggu mulai awal produksi. Itu kan, ya. Iya, ini kayaknya 0 produksi. Jadi dia jadi
Kalau di ayam ras nol produksinya ada di 16 minggu sampai 17 minggu. Tapi kalau ayam kampung biasanya sampai 6 bulan atau 24 minggu baru dia mulai produksi telur, gitu ya. Nah, karena produksi telur yang sangat tinggi ini, maka perlu perlu pemeliharaan yang bagus dan didukung oleh konstruksi kandang yang betul, ya. Jangan membebani stres panas, jangan membebani stres dingin dan seterusnya, apalagi penyakit gitu ya, sehingga nanti akan eee, menyebabkan produktivitasnya jadi turun. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan bangunan fisik kandang, yaitu yang pertama adalah arah kandang. Terhadap kandang. Kalau kandang itu close, kalau kandang itu open house, maka diharapkan arah kandang itu membujur ke utara selatan, sehingga hampir semua bagian kandang itu, karena kandang itu biasanya memanjang gitu ya, misalnya 8 meter kali 40 meter gitu. Ya, ketika 8 kali 40 dia ada membujur di timur barat, dia akan pada saat pagi yang ujung yang timur saja yang akan kena matahari, pada saat siang hanya yang barat saja. Maka sebaiknya menghadapnya utara dan selatan. Bagaimana dengan kandang close house? Kandang close ini tidak terkait dengan matahari ya. Kalau kandang close house ya arah itu tidak terlalu penting. Kemudian ventilasi. Ventilasi itu dipengaruhi oleh bentuk atap kandangnya bagaimana, lantai kandangnya seperti apa, dan dinding kandangnya seperti apa. Apakah open house atau close house gitu ya. Kalau close house semuanya diatur dengan peralatan ya, dengan peralatan yang ada di dalam kandang sehingga nanti menjadi nyaman. Kemudian temperatur kandang. Nah, temperatur kandang ini kalau kandang open house akan susah mengatur temperatur kandang ini selalu konstan gitu ya. Karena pada saat musim hujan mungkin akan sedikit rendah, pada saat musim panas akan semakin atau sedikit atau mungkin tinggi gitu ya suhunya di dalam kandang sehingga harus diatasi. Tapi kalau kandang closed, nah semuanya sudah diatur secara otomatis. Kemudian sumber cahaya, jadi unggas ini adalah enabling, jadi karena yang mengkonsumsi makan kapan saja begitu ya, khususnya broiler, khususnya yang pedaging gitu ya. Daging ya, kalau petelur biasanya hanya diset untuk 2 kali makan, tapi walaupun demikian cahaya penting karena terkait dengan proses pembentukan telur, proses hormonal pembentukan telur yang membutuhkan panjang cahaya kira-kira 16 jam sehari. Jadi kalau kurang misalnya mendung begitu ya, maka harus lampu dinyalakan untuk mencapai 16 jam per hari. Kalau enggak nanti akan ada delay dalam bertelur gitu ya. Betul. Nah, kalau ayam pedaging dibutuhkannya untuk makan ya. Karena dia harus cepat gemuk, maka harus sering makan. Nah, ini model konstruksi kandang yang model V. Kenapa disebut V? Ini karena satu menghadap ke tengah, ya, ada 2 kandang yang berhadapan. Ya, ini kandang ayam petelur yang layer biasanya ya, berhadapan sehingga membentuk seperti huruf V. Nah, nanti akan saya contohkan kalau itu huruf V. Ya, jadi kenapa V? Ini sebenarnya. Nah, ini seperti huruf V. Gitu ya. Nah, konstruksi luar mungkin ada seperti gambar kiri. Nah, sedangkan kalau konstruksi tulangan atau apa ya, kan di sini kelihatan apa fondasinya dan sebagainya, konstruksinya, maka seperti ada di gambar bawah, gitu ya. Sudah ada di gambar bawah. Nah, cuma di situ belum diletakkan kandang baterainya di sini, ya. Dan ini juga bisa diaplikasikan untuk kandang starter maupun untuk kandang layer. Cuma kalau kandang layer dia biasanya diberikan apa namanya kandang baterai yang seperti ini, ya bentuknya V atau bentuknya W. Yang bentuk W seperti ini, ya kan seperti huruf W. 1, 2, 3, 4. Nah seperti huruf W. Sehingga ada jalan di antara itu, ya, yang di tengah saling bertolak belakang gitu ya, tolak belakang. Biasanya dia hanya tumpuk sampai 3 ya atau disebut dengan stair step gitu ya. Stair step karena seperti anak tangga gitu kan. Kalau sudah lihat yang di sini kan seperti anak tangga gitu. Anak tangga. Oh, tapi yang ini bukan W ya, yang ini bukan W, juga bukan V. Karena di sini langsung berhadapan-hadapan, tapi apa namanya, yang sisi ujung dengan ujung dijadikan satu ya, saling saling bertolak belakang gitu ya. Itu bisa, tapi jarang sekali peternak yang pakai seperti ini atau kandang terbuka 2 sisi, yang biasanya ada 3 sisi seperti ini ya. Nah, ini bentuk konstruksi bangunannya. Keuntungan dari model semi monitor itu ada angin yang bisa nerobos ke sini ya, dibandingkan dengan atap yang gable yang tertutup seperti ini kan nggak bisa masuk ini ya. Ini nggak bisa masuk angin ya, ini gable, ini ini disebut semi monitor. Nanti ada tentang struktur atap kandang ya.
Nah ini tipe jongkok disebutnya. Ini tipe A atau tipe kabel. Ini disebutnya dengan kabel atau tipe A karena seperti huruf A, ya. Sedangkan ini tipe gabungan A dan jongkok. Jadi dua dua tipe ini digabung, gitu ya. Tapi tidak ada angin di sini, ya. Biasanya tidak ada angin di sini. Kadang divariasi juga. Variasinya menjadinya ketemu seperti ini. Ini semi monitor, ya. Sorry, yang saya contohkan tadi adalah monitor. Karena ini dua ya. Ada dari sisi angin bisa nerobos dari sisi sini, angin dapat nerobos dari sisi sini, ya. Nah, kalau ini tidak tertutup, maka dimodifnya seperti ini. Ya, dia dimodifnya konsep semi monitor, bukan gabungan jongkok dan tipe A. Ya. Lalu ini kandang sistem terbuka yang sangat sederhana untuk ayam petelur. Saya kira saudara sudah sangat familiar. Nah, kalau enggak, tolong muter di YouTube ya. Nah, sedangkan ini yang modern, ya, yang modern di mana eh, air minum ada dalam satu bak yang diatur dengan menggunakan nipple, nipple atau kelihatan ya nipple-nya ya. Ini ada pengatur-pengatur air, ya, ada pengatur-pengatur air dan tekanan di set dengan tekanan tertentu nanti ada alatnya sehingga ayam itu nanti bisa minum, tapi ketika tidak minum airnya tidak menetes begitu ya, airnya tidak menetes, ya. Jadi ini seperti ini konstruksi yang lebih yang satuan ada di sini dengan ukuran biasanya 10 kali 35 kali 42 itu untuk set 2 ekor ayam. Karena peternak ada yang pakai 2, ada yang pakai 1, ya. Cuma kandang di sini yang modern biasanya sudah pakai galvalum seperti ini, ya. Pakai galvalum, tidak lagi pakai bambu yang seperti ini, ya. Kemudian ini kandang terbuka, tapi yang modern gitu ya, yang modern. Di sini biasanya mainnya tirai nanti ya. Kenapa di sini disebut terbuka? Karena saudara lihat di sini tidak ada blower gitu ya, tidak ada blower yang dipasang di ujung, ya. Kemudian ya sehingga sebenarnya ini adalah kandang terbuka biasa, cuma bahannya dari galvalum sehingga disebutnya sebagai kandang open house modern. Ya. Nah ini kandang yang closed house, ya. Di sini ada kipas penyedotnya, ya ada blowernya yang akan nyedot udara kotor dari dalam kandang. Jadi ini boleh ditaruh di samping, ya. Tapi ada juga yang ditaruhnya di sini, di bagian sini, sehingga udaranya lurus. Kalau ini kalau di samping dibaginya dua seperti ini, ya. Jadi udara bersih akan disedot masuk dari luar, kemudian dia akan keluar di sini, ya. Cuma di sini jangan ada perumahan ya. Nanti perumahannya komplain, gitu kan? Kok bau, gitu ya? Nah ini adalah udara kotor yang ada di situ, ya. Nah ini model model bukan yang stair step. Kalau sudah lihat, ini kayaknya bukan gambar di Indonesia tapi di luar negeri atau Indonesia mungkin yang modern saya belum pernah lihat. Jadi gambar ini seperti hotel aja bertingkat begitu ya. Jadi tidak tidak seperti anak tangga yang tadi saya contohkan yang V, gitu ya. Ini kandang open house tapi yang untuk broiler atau yang daging saya yakin saudara familiar ya, karena di sini tidak ada kipas dan sebagainya. Nah ini juga tapi semi tertutup ya, semi tertutup. Kalau semi tertutup itu biasanya sudah pakai blower tapi hanya terbatas gitu ya. Nah kalau dia kepanasan dibuka kandangnya ya dan seterusnya. Jadi manual. Gitu ya. Kalau ini yang otomatis ya kandang close close house yang full close house yang otomatis ya, yang otomatis ya. Ini menjadi alternatif mungkin untuk daerah panas. Memang kandang close house ini padat modal. Jadi modalnya memang harus tinggi ya. Nanti akan saya kasih contoh gitu ya, modal. Tetapi di samping itu biasanya karena semua kondisi mikroklimatnya terukur gitu ya, maka di sini biasanya anu, eh, kapasitasnya bisa ditingkatkan menjadi 1,5 kali. Jadi kalau kandang biasa misalnya untuk 10.000 ekor, di sini bisa untuk 20.000 ekor.
Ya, mohon maaf. Nah, ini untuk konstruksi kandang ayam berdaging tapi yang biasa, ya biasanya tingkat begini ya. Jadi ini yang konvensional menurut saya Mas Ian. Nah, di sini bentuk atap kandang ya. Jadi dalam konstruksi kandang maka perlu diperhatikan bentuk, mohon maaf, atap kandang. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Cuma di situ ada beberapa literatur yang membedakan. Kalau di awal tadi disebut bentuk A, yang di sini disebutnya gable. Sebenarnya yang umum adalah pakai gable. Bedanya dengan asip ya atau bentuk A itu sebenarnya adalah karena tinggi yang di sini ya. Yang di sini atapnya lebih tinggi ya. Kalau tidak terlalu tinggi disebutnya dengan gable ya. Nah, eh, pertukaran udara tidak hanya melewati bagian atas saja, tapi kadang-kadang di bagian samping itu juga ada kipas gitu yang dipasang ya untuk memfasilitasi udara bersih yang masuk dan ada udara bersih yang ada udara kotor yang harus ada keluar begitu ya. Kalau itu kandang open house maka diserahkan mekanisme ke alam, maksudnya angin gitu ya. Angin yang akan membawa udara kotor itu keluar kandang. Nah, ini konstruksi atap dan dinding sederhana dan modern. Ya, sederhana itu pakai bambu seperti ini, sedangkan yang modern ya pakai galvalum seperti ini. Ini bentuk atap. Kita bisa bedakan di sini. Ya, bedakan di sini. Ini kandang broiler yang sederhana, tentu sederhana. Ada yang pakai sistem begini, jadi sistem kandang panggung gini, tapi ada juga yang pakai lantai, jadi langsung di tanah. Ada dua sistem sebenarnya yang dianut masyarakat sehingga beda-beda. Ini kandang broiler yang semi modern, di mana di sini ada tirai yang dinaik turunkan, ya, tirai yang dinaik turunkan, ya, dimainkan, pemanasnya dimainkan, dan di sini sudah pakai tempat minum yang otomatis, ya, tempat minum otomatis, tapi tempat pakannya belum. Terkait dengan kandang broiler, ya, di sini ada sistem postal, panggung, dan bertingkat atau kolong. Nah, disebutnya dengan longjang. Jadi ada kolongnya ayam itu yang panggung, ada yang bertingkat, dan seterusnya. Tipenya kandangnya bisa terbuka, semi tertutup, dan tertutup atau closed house. Jenisnya sederhana, tradisional, semi modern, full modern tadi sudah saya jelaskan. Dari bahannya bisa dari bambu, dari kayu, rangka baja ringan, dan rangka baja yang modern. Atapnya kalau yang paling sederhana pakai rumbia, pakai jerami, hijau, genteng, asbeseng, dan aluminium foil. Liternya biasanya pakai serbuk gergaji ada, pakai serutan serutan kayu ada, pakai eh, sekam yang paling umum di peternakan rakyat. Ya, konstruksi kandang juga harus memperhatikan kemiringan. Ya, bagian atapnya khususnya ini supaya tidak tampias ataupun eh, air hujan masuk ke kandang, gitu ya. Kemudian bagian dinding tingginya paling tidak 1,8 meter ya dari lantai maksudnya atau 2 meter begitu ya. Kemudian lebar kandang biasanya tidak lebih dari 8 meter supaya apa matahari bisa mencakup bagian tengah daripada kandang ketika dia didesain untuk utara selatan seperti yang tadi ya. Ya. Arah kandang yang mujur barat timur biasanya direkomendasikan untuk bukan untuk kandang terbuka begitu ya. Ya. Pemberian jarak kandang juga antar kandang ada sekitar 5 sampai 8 meter. Ya, diharapkan penularan penyakit menjadi terbatas. Nah, kepadatan kandang ini kepadatan kandang untuk kandang terbuka ya, kandang sistem terbuka atau open house ya. Jadi ketika eh, ada beberapa tipe ayam gitu ya, yang besar, yang ringan, yang kecil. Kalau ayam kampung masuk yang kecil di sini ya, yang kecil. Kalau ayam ras masuk ke yang besar gitu ya. Ayam ras broiler ya 6 sampai 7 tadi kalau di ini sebenarnya kalau manajemennya biasa begitu ya, yang kandang terbuka biasa. Tapi kalau enggak ini bisa dinaikkan sampai 10 ekor ya kalau sudah agak bagus di kandang yang semi tadi bisa sampai 10 ekor dan kalau itu sudah sampai close house bisa 14 sampai 15 ekor
kapasitasnya per meter persegi pada saat dewasa. Nah, ini kandang tradisional, tapi dicoba untuk close house, ya. Coba untuk close house. Jadi saudara lihat di sini di atasnya masih bambu, gitu ya, dipasangkan kipas. Tentu berbeda sekali dengan yang di ujung sebelahnya. Nah, ini tentang peralatan kandang, ya, tentang kebutuhan peralatan kandang. Nanti saudara bisa baca lebih lanjut di sini, karena di sini ada beberapa kode peralatan, gitu ya. Kode peralatan itu kan tipe itu tergantung dari produsen, gitu ya. Ya, kalau di sini saudara lihat tempat ransum ayam TRA, NRDOC. Nah, ini kan harus lihat NRDOC itu yang menampakkan DOC biasanya berupa nampan saja. Tapi kalau dia sistem closed sangat berbeda, gitu ya, akan berbeda, ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari bahwasanya dengan semakin meningkatnya umur ayam, maka kebutuhannya semakin besar. Ya, ini umur ya. Jadi semakin meningkat, kebutuhannya makin banyak, gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ada peralatannya, ada tempat pakan, ada tempat minum, ada tempat telur. Ini tempat pakan yang bisa dari sini. Ini ada nipple, ya. Ini ada nipple di sini, ya. Ini pemanas atau heater atau brooder biasanya disebutnya, lebih bukan pada heater, ya. Kemudian yang besar ini keranjang, keranjang untuk mengangkut ayam, ya, keranjang untuk mengangkut ayam. Nah, ini perbedaannya di sini yang petelur, gitu ya. Yang petelur tapi dia juga ada umurnya yang berbeda. Ini 0 sampai 2 minggu, ini lebih dari 2 minggu sampai dengan 15 hari. Nah, ini nanti harus dilihat pada saat membuat perencanaan tentang kandang, harus dihitung ini, ya, harus dihitung, ya. Lalu, nah ini cell deck disebutnya. Ini yang tempat penyaring, ini biasanya dialirkan air dingin di sini. Ini di ujung lain yang tidak ada kipasnya. Ya, kipas nanti kipas penyedot, gitu ya, kipas penyedot. Nah, udara bersih itu disaring di sini pakai cell deck ini. Ya, pakai cell deck ini udara bersih disaring karena ada air yang dingin sehingga udara yang masuk itu di samping dingin juga bersih, gitu ya. Nanti disedot kipas di ujung yang satunya, ya, menjadi sehat. Nah, ini juga contoh dari tempat pakan, ya, tempat minum dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan umur panen. Jadi untuk broiler, gitu ya, untuk broiler. Ini hanya ingin menunjukkan pada saudara perkembangan genetik dari tahun 1950 sampai 2015, ya. Kita lihat di tahun 50 itu hanya 1,4 bobot badannya, dengan genetik yang semakin meningkat di tahun 2015, ya, dia bobotnya mencapai 2,19. Kalau di tahun 1950 untuk mencapai 1,4 diperlukan 11 minggu. Tapi di 2015 cuma butuh 5 minggu. Jadi umurnya cuma separuh, bobotnya 1,5 kali lipat, gitu ya. Dengan FCR yang jauh lebih bagus. Di sini FCR-nya 1,5. Di sini sudah umurnya panjang, FCR-nya 3. Karena umurnya panjang kan makannya lebih banyak, gitu ya. Tingkat kematiannya juga tingkat separuhnya, jadi di 58%, di era sekarang kira-kira cuma 4%. Nah, ini contoh dalaman untuk kandang yang modern, sehingga biasanya didesain dulu di mana letak tempat pakannya, dideret, tempat minumnya. Di sini, ini tempat minum nipple. Tempat makan, tempat minum bisa diselang-seling, gitu ya. Kemudian ini nanti pemanasnya yang akan turun, ya, pemanasnya akan turun, ya. Ini gambar dalam kandang close house, gambar dalam kandang close house, ya. Nah, jadi seperti ini, ada tempat makan, tempat minum tadi, ya. Lalu di sini peralatan kandang, ada liter. Nah, liter biasanya dibuat 10 sampai 15 cm idealnya, ya, ketebalannya, ya. Dan syarat-syarat liter yang dipakai menjadi serap air yang bagus, tidak berbau, tidak berdebu dan kering. Bahannya bisa jerami, sekam padi, serutan kayu dan pot kering. Jenisnya ini jenis diaplikasikan untuk jenis kandang liter maupun slide, gitu ya. Atau kombinasi biasanya, bukan slide, ya. Pemanas brooder biasanya pakai tungku minyak tanah. Sekarang susah minyak tanah, ya. Sekarang mesti pakai gasolek. Gasolek ini pakai LPG, ya. Tapi jarang yang pakai listrik, karena biaya listrik jauh lebih mahal, ya. Kemudian tempat makan, tempat minum, ya, biasanya peternak sudah banyak yang pakai yang modern. Nah, ini juga contoh beberapa tempat pakan,
ya, peralatan maksudnya, peralatan peternakan ya. Ini pesan sponsor, ini bukan pesan sponsor ya. Sebenarnya ini hanya karena kita ambil gambarnya, kebetulan terikut iklannya gitu ya. Nah ini juga tempat pakan kalau di kandang baterai ya. Ini kandang baterai yang belum diset ya. Ini pemanasnya ya. Ini pemanasnya. Ini bahannya dari batu bara biasanya kalau di sini ya. Dari batu bara. Ini mungkin dari minyak tanah. Ini dari gas kalau ini ya. Ini pakai gas. Ini tempat pakan, tempat minum bisa dilihat. Nah ini kandang yang modern, pakai troli. Artinya ini pakai robotik, jadi dia mengisinya tempat pakan itu ada yang pakai manual, ada yang pakai mesin. Jadi kalau mesin ya dia berjalan ketika operator itu menjalankan. Kalau manual ya ini digeser sama tenaga manusia, ya sama tenaga manusia. Ini pakai trolley feeding system namanya. Nah yang lebih modern lagi pakai silo. Silo itu seperti ini. Silo itu ini juga biasanya ada di pabrik pakan, tetapi ada juga yang di kandang. Ya, jadi kandang juga boleh pakai silo, sehingga cuma pakai satu tempat pakan atau stok pakan yang besar, kemudian didistribusikan sepanjang kandang yang ada di situ. Ya, nah ini untuk layer, ini ada untuk kandang baterainya untuk layer, ya. Dan ini peralatan seperti yang tadi. Astagfirullah. Kemudian ini target performa ya untuk ayam petelur ya, untuk ayam petelur ini ada perkembangan juga. Kalau tadi di broiler sudah dijelaskan, di sini di layer umur produksi itu 18 minggu, dia produksinya 80%, sekarang sudah mencapai 90% ya umur produksinya. Maaf, umur produksi ini mulai dari 18 sampai 80 minggu. Ya, ini 18 sampai 90 minggu. Jadi ada perpanjangan masa produksi 10 minggu. Berat badannya kurang lebih sama, daya hidupnya sedikit lebih baik. Nah, di sini umur untuk mencapai 50% naik satu hari, tetapi puncak produksinya naik 1%, gitu ya. Jadi kalau dihitung per tahun masih lebih bagus. Dengan rataan berat badan memang lebih sedikit, tapi ini naik gitu ya. Jadi semuanya itu akan ditimbang sesuai dengan apa namanya capaian, di mana kalau dihitung secara hand-house production itu mencapai 420 ya 420 ya. FCR juga lebih baik nih. FCR ada 2,1 ya. Ini berat telur berdasarkan house juga lebih tinggi ya. Jadi kalau butiran dia lebih rendah, tapi kalau dihitung secara satu kandang begitu ya, bobotnya lebih tinggi. Nah, ini kalau target performa untuk broiler. Untuk broiler, ini perbedaan dari closed house dan open house gitu, di farm yang sama. Di farm yang sama. Di sini menunjukkan bahwasanya semua kandang closed house itu lebih baik dibanding kandang closed house. Dibanding open house ditinjau dari bobot badan, ditinjau dari mortalitas, dan ditinjau dari feed konversi. Jadi semuanya lebih baik. Dan memang butuh investasi yang lebih tinggi. Ya, ini tentang investasi. Besarnya investasi, ya tentu saja lebih besar gitu ya. Kalau close butuh 700.000 ya per meter persegi. Kalau yang biasa cuma 125 ya. Ini hanya menggambarkan investasi yang harus dilakukan. Kalau di kandang yang open house cukup 170 ya, ribu per meter persegi ground surface area. Kalau di sini ini ribuan ini ya. Ini 1.500 kira-kira. Ya 1.500 kira-kira 10 kali lipat. Nah, ini tentang production cost ya. Production cost bisa dilihat di sini ya. Untuk close house total cost per broiler house ya akan ketemu lebih tinggi, tetapi total cost per kilogram live weight-nya lebih rendah dia. Ya, jadi kalau dihitung karena kapasitasnya lebih tinggi kan dia. Kapasitasnya lebih tinggi. Ini kebetulan dihitung kapasitasnya sama ya. Dihitung kapasitasnya banyak sama, tapi karena performanya lebih baik tadi ya. Performanya lebih baik, makanya lebih banyak karena total cost-nya naik, tetapi bobot badannya lebih tinggi kan, sehingga lebih menguntungkan di sini.
Kemudian ini contoh RAB. Nanti saudara cek lagi di sini. Saudara cek lagi di sini, ya, di website ini itu ada untuk kandang close house ayam petelur, ya, kebutuhannya berapa juta, ya. Saya lupa ini nggak cantumkan ini untuk kapasitas berapa ya. Ini untuk kandang ukuran berapa ya, lupa saya. Tapi yang broiler ada, ya. Oh ini 6,5 kali 15 meter untuk 1.000 ekor, ya, ada di sini. 6,5 kali 15 meter untuk 1.000 ekor. Dan di sini untuk close house yang broiler di sini 8 kali 40, ya, yang muat kira-kira kalau saya hitung 9.000 ekor, ya. Ini sumbernya bisa dicek lagi di sini, ya. Ini kebutuhannya 450 juta untuk broiler, ya. Nah, yang ini untuk open house cuma butuh 55 juta. Ukuran 40 kali 10 kurang lebih sama ya. Cuma butuh 55 juta, ya. Nah, ini aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan manajemen yang bagus untuk pemeliharaan ayam. So, manajemen ayam, ya. Nah, di sini kebutuhannya ada lahannya, ada listrik, ada sarana bangunan dan seterusnya. Dan di sini ada standar pemeliharaannya, ya. Untuk ayam pedaging dewasa berapa, begitu kan? Telur berapa untuk kandang terbuka dan untuk kandang tertutup beda lagi, daya tampungnya lebih tinggi, ya. Kemudian ada tata letak bangunan, open house terus mengarah memanjang barat timur. Oh, bukan teras selatan ya? Oh, malah itu menunjukkan barat timur ya. Mohon maaf, salah saya. Karena ini kontroversi sebenarnya, tapi rekomendasinya pemerintah malah barat timur, bukan utara selatan. Ini peralatan, saya yang memberikan contoh pengangkutan untuk ayam daging, dan kalau saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk kuliah hari ini. Karena saya ada acara berbarengan, nanti saya tontonkan video saja, lalu saudara saya berikan waktu untuk tanya jawab. Terima kasih.